Nama saya Andi Musmualim, Oh, asal Andi, mohon maaf. Pengda dari Kalimantan Timur, asal Pengcap dari Kabupaten Kutai Timur. Iya, siap. Nama dari Pengcap Kutai Timur, dari Kota Sangatta, tepatnya sekitar 8 jam dari Kota Balikpapan. Nah, saya izin rekan-rekan sejauh sekalian untuk menyampaikan terkait data pemutakhiran yang tadi disampaikan di poin kedua ya, kalau nggak salah, mengenai mengisi dengan sesuai tanggal lulus diisi sesuai ijazah terakhir, serta tanggal selesai diisi masa berlaku SIP terakhir. Nah, ketika saya masuk di Siporlin untuk mengisi data yang sesuai, tanggal lulus sesuai dengan ijazah, dan tanggal selesai sesuai dengan SIP, itu muncul keterangan tanggal dalam periode kegiatan telah terdaftar. Itu tadi saya sudah lampirkan via WA untuk keterangannya di Siporlin seperti apa. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, ketika saya mengecek di skp.kemkes.go.id, itu keterangannya adalah jumlah SKP tercukupi. Apakah ketika keterangannya itu sudah tercukupi, tidak perlu lagi pemutakhiran data atau seperti apa? Mohon izin rekan-rekan dari Pengcap Pengda Jaksel untuk informasinya atau instruksi selanjutnya. Terima kasih. Baik, Mas Andi Muiz Mualim, betul ya, dari Pengda Kaltim. Betul, Pengda Kaltim ya. Pengda Kaltim itu kok Pengcapnya apa kira-kira? Kalau Pengda Kalimantan Timur, Pengcapnya Kabupaten Kutai Timur. Pengcap Pengcap, Kutai Timur. Pengcap Kutai Timur ya. Oke, baik. Ya. Tadi berarti pertanyaannya kemungkinan tertuju ke Mas Rudi ya, perihal tentang SKP tercukupi dan tanggal kelulusan gitu ya, Mas Andi Ya, ya. betul. Karena Oke, awal-awal saya mengurus STR itu tidak melalui plan Satu Sehat, tapi melalui ktkI.kemkes.go.id. Jadi tidak melalui satu set SI SDMK gitu, seperti itu. oke siap. Selanjutnya Mas Rudi bisa langsung menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muiz. Mas Muiz ya, salam kenal Mas Muiz. Ya, ya untuk Mas Muiz, kalau saya izin ya, saya share screen. Biar misalnya takutnya ada hal pertanyaan yang sama nanti ditanya lagi biar biar semuanya biar sama sudah tahu. Kalau saya lihat di permohonan P2KB Mas Muiz, betul kan ini akunnya Mas Muiz Mualim AMDkes. Nah, kalau di sini saya lihat mungkin Mas Muiz itu betul SIP terakhirnya adalah di Oktober 2028 tanggal kegiatannya. Begitu Mas Muiz ini isian SIP terakhir berarti kan 2028 Ya, bakal betul. bakal tertulis periode kegiatan sudah terdaftar sebelumnya karena memang periode Ya, kegiatan sebelumnya ini 2023 sampai 2028 pasti munculnya akan ada periode kegiatan sudah terdaftar gitu. Nah, ya. kalau ini kemudian kalau udah permohonan P2KB udah yes yes ini udah muncul pastinya akan muncul di halaman skp.kemkes.go.id. Nah, masalahnya ini adalah salah satu yaitu nomor STR-nya tidak sesuai nomor STR yang tercantum di nomor STR-nya Mas Muin gitu. Jadi harusnya kan tetap misalnya ada kode ada kode wilayah, terus ada kode profesi segala macam gitu. Nah, coba disesuaikan nomor STR-nya biar biar muncul di saat skp.kemkes.go.id-nya sesuai STR Mas Muiz yang miliki seperti itu. Ya, tapi untuk sebelumnya saya sudah sesuaikan dengan nomor STR terbaru dan Hmm. sudah berhasil tersave. Namun Hmm. untuk setelah saya cek di itu tidak tervalidasi atau periode kegiatan telah terisi sebelumnya. Oh iya, karena itu tadi statusnya udah yes duluan. Kalau udah yes, ibaratnya itu sudah selesai kegiatannya gitu. Karena udah selesai, ibaratnya udah diperip, udah sampai keluar rekomendasi gitu dari Komisi P2KB-nya, makanya tidak bisa diedit seperti itu Mas Muiz. Nanti bisa Mas Muiz hubungin ke Pengcapnya, terus kemudian ke verifikator Pengdanya untuk perihal itu. Jadi kalau misalnya kalau dari saya pribadi itu kan Mas Muiz SIP-nya masih aktif ya sampai 2028 kan.
Terus kemudian di SKP juga muncul tercukupi, berarti pemutakhiran datanya sih sudah berhasil berarti gitu. Maksud mau nanya juga dong sekalian nih, Boleh, boleh. mumpung sama nih. Jadi apakah yang sudah terverifikasi terverifikasi terpenuhi? Apakah harus upload ulang apa enggak? Oh, jadi misalnya gini, ada mungkin beberapa teman-teman yang memang pada saat 2022 misalnya udah punya STR ya gitu, Kem ya. Iya, maksudnya gitu. Terus kemudian pada ngisi borang lah pastinya kan ngikut kegiatan terus ngisi borang. Pasti akhir masa berlakunya kan aktif sampai 2027 kan. Iya. Nah, berarti SKP-nya kan belum kita peri-perip tuh, belum kita peri-perip terus belum Komisi P2KB juga belum mengeluarkan surat rekomendasi kan. Iya. Kalau NIK-nya sudah tercatat dan permohonan P2KB-nya sudah muncul, pasti itu akan muncul di skp.kemkes.go.id, itu tercukupi. Apalagi ada yang udah kita perip sebagai verifikator gitu. Berarti jadi intinya nggak perlu berarti kalau sudah yang terpenuhi nggak usah lagi diupload. Ya, jadi pertamanya adalah kita tetap harus permohonan ngecek NIK, permohonan P2KB-nya ada tidak, baru ke halaman SKP. Jadi jangan dulu ke skp.kemkes.go.id baru balik lagi ke Siporlin gitu. Kita harus cek dulu Siporlin kita. Gitu. Berarti jangan langsung cek dulu SKP, tapi upload dulu aja kegiatan yang udah kita punya. Iya, betul. Misalnya contoh teman-teman ada yang bertanya nih, saya baru aktif STR-nya 2023 meskipun sebelum seumur hidup gitu ya. Misalnya contoh di bulan Juli lah gitu kan, waktu UU belum keluar kan, undang-undang belum keluar. Tapi dari bulan Juli sampai sekarang dia belum pernah ikut kegiatan gitu kan. Karena berharapnya masih lama kan STR-nya gitu. Tapi kan minimalnya dia punya itu kan, punya KTA gitu. KTA kan 0,5 SKP, terus dia punya sertifikat surat keterangan kerja yang 3 SKP per tahun gitu. Jadi uploadnya berarti KTA sama surat keterangan bekerja. Nah, jadi nanti kita perip, udah kita perip baru muncul di SKP-nya itu. Nah, seperti itu sih. Tapi di SKP-nya memang saat ini karena ini ibaratnya ya, Pak, pemutakhiran. Kalau pemutakhiran mungkin bahasa kasarnya kayak pemutihan gitu. Berapapun SKP yang kita upload di berapapun SKP yang kita upload di Siporlin di skp.kemkes itu tetap terpenuhi gitu. Oke, Mas, paham. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari peserta.